Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum perdana, praktikum sinyal dan sistem. Kali ini kita akan membahas unit 1 tentang operasi dasar MATLAB. Ada 5 prosedur praktikum yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini, yaitu yang pertama memulai MATLAB. Di dalamnya kita akan membahas bagaimana membuka dan menutup aplikasi MATLAB dan mengenal bagian-bagian interface dari aplikasi MATLAB. Kemudian prosedur percobaan yang kedua adalah memulai perintah MATLAB, meliputi penjumlahan dan perkalian, operasi vektor dan matriks, bilangan acak, membuat grafik, dan membuka file. Selanjutnya, prosedur percobaan ketiga, kita akan menentukan direktori tempat bekerja. Yang keempat, kita akan belajar cara membuat program baru, dan yang terakhir kita akan belajar cara membuat dan menggunakan fungsi pada MATLAB. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung menuju pada percobaan yang pertama, yaitu memulai aplikasi MATLAB. Untuk membuka aplikasi MATLAB, kalian bisa mengklik 2 kali pada ikon aplikasi MATLAB yang tersedia di desktop. Kemudian tunggu hingga aplikasi MATLAB terbuka. Apabila kalian tidak menemukan ikon aplikasi MATLAB di desktop, kalian bisa mencarinya di Start menu dengan mengetik MATLAB. Klik pada aplikasi MATLAB yang muncul dan tunggu sampai aplikasi MATLAB terbuka. Setelah aplikasi MATLAB terbuka, kita akan disuguhkan pada interface aplikasi tersebut. Kita akan bahas bagian-bagian yang paling sering digunakan. Ada 3 bagian interface yang paling sering digunakan, yaitu Command Window, Command History, dan Current Folder. Command Window adalah jendela tempat di mana kita menuliskan perintah atau kode program pada MATLAB, yang mana perintah tersebut akan langsung dieksekusi. Sementara Command History adalah tempat penyimpanan perintah-perintah yang pernah dimasukkan, sehingga kita bisa melihat perintah-perintah apa saja yang pernah dieksekusi pada jendela ini. Terakhir adalah jendela Current Folder. Ini adalah jendela yang menyajikan informasi folder yang aktif saat ini, dan menampilkan isi dari folder tersebut. Itu dia sekilas tentang bagian-bagian interface dari aplikasi MATLAB yang paling umum. Selanjutnya, untuk menutup aplikasi MATLAB, kalian bisa langsung menekan tombol close pada aplikasi MATLAB ini. Sekarang kita akan melakukan prosedur percobaan yang kedua, yaitu memulai perintah sederhana pada MATLAB. Ada 5 percobaan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, kita akan melakukan penjumlahan dan perkalian. Kemudian operasi vektor dan matriks, bilangan acak, membuat grafik, dan membuka file. Yang pertama kita akan melakukan penjumlahan dan perkalian menggunakan MATLAB. Untuk melakukan operasi penjumlahan dan perkalian, kita membutuhkan setidaknya 2 variabel. Kita namai kedua variabel ini sebagai variabel X dan variabel Y. Dan kita akan berikan variabel X bernilai 2 dan variabel Y bernilai 3. Maka kita ketik perintah X sama dengan 2, Enter, dan Y sama dengan 3. Ini memberikan perintah bahwa kita membuat variabel bernama X dengan nilai 2, begitupun dengan variabel Y. Selanjutnya setelah 2 variabel telah kita buat dan diberikan nilai, maka selanjutnya bisa dilakukan operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, kita ketik perintah Z sama dengan X ditambah Y. Enter. Maka muncul hasilnya adalah 5. Z sama dengan X plus Y menginterpretasikan bahwa kita membuat variabel baru bernama Z yang bernilai X plus Y. Sementara nilai X adalah 2 dan Y adalah 3, maka Z sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5.
Itu untuk penjumlahan. Selanjutnya kita akan melakukan operasi perkalian. Hampir sama dengan operasi penjumlahan, kita hanya mengganti simbol tambah menjadi simbol perkalian. Dalam MATLAB, perkalian disimbolkan dengan tanda bintang. Maka untuk melakukan operasi perkalian, kita mengetikkan perintah Z sama dengan X bintang Y. Enter. Maka muncul hasilnya adalah 6. Sama halnya dengan operasi penjumlahan, pada operasi perkalian, perintah Z sama dengan X dikali Y menginterpretasikan bahwa kita membuat variabel baru bernama Z. Dengan nilai variabel tersebut adalah X dikali Y. Sementara nilai X adalah 2 dan Y adalah 3, maka Z adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka variabel Z adalah 6. Selanjutnya kita akan melakukan operasi vektor dan matriks pada MATLAB. Pertama, kita buat dua variabel, yaitu X dan Y. Kita berikan nilai pada masing-masing variabel tersebut. Kita ketikkan perintah X sama dengan buka kurung siku 1, 2, 3, enter, dan Y sama dengan buka kurung siku 4, 5, 6, enter. Tanda kurung siku pada perintah di atas mengindikasikan bahwa nilai variabel-variabel tersebut adalah matriks berukuran 1 kali 3. Setelah dua variabel dibuat, kita bisa melakukan operasi lain menggunakan dua variabel tersebut. Pertama, kita akan mencoba memanggil nilai tertentu yang ada pada matriks tersebut. Perlu diketahui bahwa nilai-nilai pada matriks sama halnya seperti array, terdiri atas susunan data yang memiliki urutan yang disebut indeks. Perbedaannya adalah, array dihitung dari 0, sedangkan pada matriks tetap dihitung dari 1. Sehingga, apabila kita ingin mengambil nilai 4 pada variabel Y, sementara 4 adalah urutan data atau indeks ke-1, maka kita bisa mengetikkan perintah Y, buka kurung, 1, tutup kurung, enter. Maka akan muncul hasilnya adalah 4, sesuai keinginan kita untuk memanggil nilai 4 pada variabel Y. Selanjutnya kita akan melakukan operasi penjumlahan pada matriks. Sama halnya dengan operasi penjumlahan sebelumnya, kita cukup menambahkan simbol tambah. Ini disebut operator pada variabel-variabel yang ingin kita dijumlahkan. Dalam hal ini, kita akan menjumlahkan matriks X dan Y, maka kita bisa mengetikkan perintah X plus Y. Sehingga muncul hasilnya adalah 5, 7, dan 9. 5 adalah hasil penjumlahan 1 dan 4, 7 adalah hasil penjumlahan 2 dan 5, dan 9 adalah hasil penjumlahan 3 dan 6. Selanjutnya, kita akan membuat inverse matriks. Untuk membuat inverse matriks, kita cukup tambahkan tanda kutip 1 pada variabel yang diinginkan. Misalnya, kita ingin membuat inverse matriks dari matriks Y, maka kita bisa mengetikkan perintah Y diikuti dengan tanda petik 1, enter. Maka hasilnya adalah 4, 5, 6 yang berjajar ke bawah, yang merupakan inverse matriks dari Y sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan operasi perkalian pada matriks. Dalam operasi perkalian, kita menggunakan dua metode, yaitu perkalian cross dan perkalian dot. Untuk menggunakan perkalian cross, kita cukup mengetikkan perintah X dikali Y aksen. Maka akan muncul hasilnya 32. Angka 32 tersebut berasal dari hasil perhitungan 1 dikali 4, ditambah 2 dikali 5, ditambah 3 dikali 6. Kemudian untuk perkalian dot, kita bisa mengetikkan perintah X, titik, bintang, Y. Enter, maka muncul hasilnya sebagai berikut. Sebagai hasil dari perhitungan dot matriks. Selanjutnya kita akan mencoba membuat matriks dengan lebih dari satu baris. Kalau di percobaan sebelumnya, jumlah baris dari matriks yang dibuat adalah 1. Kali ini kita akan membuat matriks dengan baris lebih dari 1. Untuk melakukannya, kita tinggal menambahkan tanda titik koma atau semikolon pada deretan data pada matriks yang dibuat sebagai tanda perpindahan baris. Sebagai contoh, kita ketik perintah X sama dengan buka kurung siku 1, titik koma 2, titik koma 3, tutup kurung siku, enter. Maka ini akan membuat matriks berjumlah 3 baris dan 1 kolom.
Baik, masih dengan matriks, ada sebuah fungsi pada MATLAB yang bisa digunakan untuk membuat matriks lebih cepat, yakni fungsi ones dan zeros. Ones digunakan untuk membuat matriks bernilai 1 dan zeros untuk membuat matriks bernilai 0. Nah, pada kedua fungsi ini, dua-duanya mempunyai dua parameter di dalam fungsinya, yaitu baris dan kolom. Secara sederhana, bisa kita sebut fungsi tersebut ones dengan parameter baris dan kolom, atau zeros dengan parameter baris dan kolom. Sehingga ketika kita ingin membuat matriks bernilai 1 dengan 1 baris dan 10 kolom, kita bisa mengetikkan perintah ones, parameter barisnya adalah 1, dan parameter kolomnya adalah 10. Enter, maka muncul hasilnya adalah sebagai berikut. Matriks bernilai 1 dengan 1 baris dan 10 kolom. Atau sebagai contoh yang lain, kita ingin membuat matriks bernilai 0 dengan 3 baris dan 1 kolom. Maka kita bisa mengetikkan perintah zeros, buka kurung, 3 sebagai parameter dari baris, dan 1 sebagai parameter dari banyaknya kolom. Tutup kurung, kemudian enter. Maka muncul hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu matriks bernilai 0 dengan 3 baris dan 1 kolom. Selanjutnya adalah mengenai bilangan acak. Ada 3 fungsi yang biasa digunakan untuk menggenerate atau menghasilkan bilangan acak pada MATLAB, yaitu rand, rand-n, dan rand-i. Fungsi rand adalah fungsi untuk menghasilkan angka acak terdistribusi uniform. Rand-n menghasilkan angka acak terdistribusi Gaussian, dan rand-i yang menghasilkan angka acak biner. Ketiga fungsi ini memiliki dua parameter yang sama, yaitu baris dan kolom, kecuali untuk fungsi rand-i. Maka, ketika kita ingin membuat angka acak terdistribusi uniform dengan ukuran 1 baris dan 10 kolom, maka kita dapat mengetikkan perintah rand, buka kurung 1, 10. 1 sebagai baris dan 10 sebagai kolom. Sehingga apabila kita enter, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Begitupun dengan rand-n dan rand-i. Kita ketikkan perintah rand-n, pengecualian untuk rand-i, parameter yang terdapat di dalamnya ada 3. Yang pertama adalah mengindikasikan batas maksimal angka, yang kedua adalah baris, dan yang ketiga adalah kolom. Apabila parameter ketiga tidak disertakan, seperti pada perintah berikut, maka variabel kolom akan mengikuti nilai dari variabel baris. Seperti perintah berikut, apabila di enter, maka akan menampilkan nilai matriks dengan maksimal nilai adalah 2 sebanyak 4 baris dan 4 kolom. Apabila kita menentukan nilai dari parameter kolom, misalnya untuk perintah berikut, maka ini akan membuat matriks bernilai maksimal 3 dengan 1 baris dan 3 kolom. Selanjutnya adalah membuat grafik. Untuk membuat grafik, kita membutuhkan variabel frekuensi sampling dan fungsi sinyal yang ingin ditampilkan. Misalnya, kita akan membangkitkan sinyal continue, kita bisa mengetikkan perintah time sama dengan enter, kemudian x sama dengan enter. Selanjutnya kita tinggal menggunakan fungsi plot untuk membangkitkan sinyal continue. Perintahnya adalah plot, buka kurung, kita masukkan variabel frekuensi samplingnya yaitu time, dan variabel sinyal yang ingin dibangkitkan yaitu x. Maka akan tampil grafik sinyal waktu continue.
Selanjutnya, apabila kita ingin membangkitkan sinyal waktu discrete, kita tinggal mengganti fungsi plot dengan stem. Maka kita bisa mengetikkan perintah stem time x. Enter, maka muncul grafik sinyal waktu discrete. Untuk memanipulasi grafik yang ditampilkan, kita akan menggunakan beberapa perintah, yaitu hold, subplot, dan figure. Perintah hold digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih grafik dalam satu figur. Parameternya berupa on dan off. Sebagai contoh, kita ingin menggabungkan dua grafik, maka kita bisa mengetikkan perintah berikut pada MATLAB. Kemudian tekan enter, maka akan muncul dua grafik dalam satu figur. Selanjutnya adalah subplot. Subplot ini digunakan ketika kita ingin menampilkan dua atau lebih grafik dalam grid. Berbeda dengan hold, yang menumpuk grafik-grafik yang ditampilkan, subplot membuat grafik-grafik yang ditampilkan terbagi dalam section-section tertentu. Parameter dari fungsi subplot adalah baris, kolom, dan indeks atau urutan penempatan. Sebagai contoh, ketika kita ingin menampilkan dua grafik dalam dua baris satu kolom, maka kita bisa mengetik perintah kemudian tekan enter, maka akan muncul dua grafik yang ditampilkan dalam dua baris dan satu kolom. Satu lagi yaitu fungsi figure. Fungsi ini digunakan ketika kita ingin menampilkan dua atau lebih grafik dalam beberapa jendela. Misalnya, kita ingin menampilkan dua grafik sebelumnya pada masing-masing jendela, sehingga akan menjadi dua jendela. Maka kita bisa mengetikkan perintah kemudian enter. Maka akan muncul dua grafik dalam jendela yang berbeda. Selanjutnya kita akan mencoba membuka file di MATLAB. Ada dua jenis file yang akan kita buka, yaitu audio dan gambar. Pertama, kita akan membuka audio. Untuk membuka audio, kita gunakan perintah sound.
Lebih lengkapnya, kita bisa ketikkan perintah berikut. Maka akan terdengar bunyi kereta api, yang mana bunyi tersebut adalah merupakan audio dari file train. Sementara perintah push adalah untuk menampilkan detail dari file yang dipanggil, misalnya frekuensi. Kemudian, melalui perintah sound, kita memutar audio train yang telah dipanggil sebelumnya. Dan terakhir, menampilkan grafik sinyal audio melalui fungsi plot. Sebagai informasi, train bisa kalian ganti menjadi handle, gong, atau chirp. Selanjutnya adalah membuka file gambar. Untuk membuka file gambar, kita bisa menggunakan fungsi emShow. Namun, sebelum memanggil file gambar tersebut, kita harus menentukan lokasi current folder menuju gambar yang ingin kita panggil. Setelah lokasi ditentukan, kita bisa mengetikkan kode berikut. Kemudian enter, maka akan muncul gambar IMG 7 pada jendela. Selanjutnya adalah kita akan memanipulasi gambar yang ditampilkan dengan menggunakan fungsi RGB to gray. Fungsi ini akan membuat gambar berwarna menjadi abu-abu. Lebih lengkapnya, ketikkan perintah berikut. Kemudian enter, maka akan tampil gambar grayscale berikut. Prosedur percobaan yang ketiga adalah menentukan direktori tempat bekerja. Fitur ini digunakan untuk menentukan folder mana yang akan dijadikan tempat menyimpan file-file yang dibutuhkan ketika mengoperasikan aplikasi MATLAB. Untuk menentukan folder, klik pada ikon Browse Folder. Kemudian tentukan folder yang akan digunakan. Apabila ingin membuat folder baru, klik New Folder dan buat nama untuk folder tersebut. Apabila folder telah ditentukan, klik Open Folder atau Select Folder untuk mengkonfirmasi. Prosedur percobaan selanjutnya adalah membuat program baru pada MATLAB. Untuk melakukannya, klik pada menu New Script. Setelah window text editor telah terbuka, kita bisa mengetikkan berbagai perintah atau program di dalamnya. Sebagai contoh, kita bisa mengetik perintah berikut.
Setelah itu, simpan filenya dengan nama yang sesuai. Misalnya, gambar. Klik tombol save untuk mengkonfirmasi. Setelah berhasil menyimpan, apabila ingin menjalankan program yang telah dibuat, klik pada menu Run. Namun sebelum itu, karena kita akan memanggil gambar img7.jpg, tetapi gambar tersebut tidak ada pada direktori saat ini, kita harus menambahkan gambar tersebut ke direktori saat ini. Caranya adalah, tentukan gambar yang akan dipanggil dengan nama yang sesuai, dengan format yang sesuai, kemudian drag and drop pada jendela MATLAB. Setelah demikian, kita bisa menjalankan program yang telah kita buat dengan mengklik menu Run. Maka program yang dibuat akan dijalankan. Percobaan terakhir adalah membuat fungsi pada MATLAB. Sama seperti sebelumnya, kita buat terlebih dahulu skrip baru. Di dalamnya, kita ketik perintah berikut. Lalu simpan dengan nama x2.m. Perlu dicatat bahwa nama file harus sama dengan nama fungsi. Dalam hal ini, nama fungsi adalah x2, maka nama filenya juga harus x2. Klik Save untuk mengkonfirmasi. Setelah selesai, kita bisa menggunakan fungsi yang kita buat sendiri pada MATLAB. Caranya adalah dengan mengetik perintah berikut pada command window. Maka program yang dibuat akan dijalankan secara otomatis, dan hasilnya bisa dilihat pada command window berikut. Demikian praktikum unit 1 sinyal dan sistem kali ini mengenai operasi dasar MATLAB. Semoga dapat dipahami dan sampai bertemu kembali dalam praktikum sinyal dan sistem selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.